Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya. Memasuki tahun yang baru, saya berharap kita tetap optimis karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Ketika Tuhan Yesus menyertai kita, maka Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita, Dia tetap peduli atas kita semua. Saat kita memasuki tahun yang baru, seringkali kita membuat target, membuat perencanaan, ada sasaran dan tekad yang ingin kita capai. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dari ayat tadi, saya menyimpulkan bahwa kita tidak dapat berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Hidup kita ini sama seperti asap, sebentar saja kelihatan, lalu hilang lenyap. Kita perlu berkata, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengizinkan, maka kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Membuat perencanaan itu tidak salah dan sangat baik. Tetapi ketika orang percaya punya rencana dan tujuan, jangan sampai kita melupakan Allah dan melupakan kehendak-Nya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-21, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat tepat. Ada seorang yang kaya, tanahnya banyak dan hasilnya berlimpah-limpah. Kemudian si orang kaya ini berpikir, apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Lalu ia berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan barang-barangku dan segala gandum yang ada di dalamnya. Sesudah itu, aku akan goyang kaki dan berkata kepada diriku sendiri, lihat, simpanan yang aku punya tidak akan habis, cukup untuk hidup bertahun-tahun. Sekarang istirahatlah, makan dan minumlah, nikmatilah hidup. Tetapi firman Allah datang kepada orang kaya itu. Hai orang bodoh, pada malam ini juga engkau akan mati. Lalu untuk siapa semua barang dan hasil yang kau kumpulkan untuk dirimu sendiri? Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, kita belajar bahwa perencanaan tanpa melibatkan Tuhan akan diakhiri dengan kesia-siaan. Perencanaan yang kita buat jangan berfokus pada diri sendiri saja, tetapi perlu berkenan dan perlu untuk menyukakan hati Tuhan. Kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Ada prinsip yang harus kita pegang dalam membuat perencanaan, yaitu jika Allah menghendakinya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jika kita tidak melibatkan Allah, berarti kita menggunakan kekuatan kita sendiri dan kita tidak bersandar kepada Allah. Jika kita tidak melibatkan Allah, berarti kita membanggakan diri sendiri. Akhirnya kita menjadi orang yang sombong. Semua hal tadi tidak mendapat perkenanan dari Allah dan tidak menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, memasuki tahun yang baru, jangan melupakan Allah di dalam perencanaan. Libatkan Allah dalam target. Libatkan Allah di dalam sasaran dan tujuan yang akan kita capai di tahun yang baru ini. Biarkanlah Allah yang mengatur hidup kita. Biarkanlah kehendaknya yang jadi. Mari kita jalani tahun yang baru dengan tetap menghormati Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.